Shalom bapak-bapak dan ibu-ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Seperti yang kita ketahui, kadang dalam hidup banyak yang tidak sesuai harapan. Terkadang kita juga melihat orang-orang yang lebih diberkati daripada kita. Dan kadang kita merasa doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Tetapi kita harus yakin, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Seperti firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan 31 ayat 6 yang berbunyi, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Di ayat ini, kita diajarkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita begitu saja dalam kesulitan. Sebenarnya Tuhan melihat kita dan memantau, tetapi Tuhan belum bertindak menolong kita karena memang belum waktunya untuk kita ditolong. Tuhan ingin melihat iman dan ketaatan kita, tetapi terkadang manusia cepat mengambil keputusan negatif tentang Tuhan. Pada kitab Yesaya juga, Tuhan sudah berjanji akan menolong kita dan bahkan membawa kita pada kejayaan. Janji Tuhan itu berbunyi, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan." Di sini Tuhan meyakinkan kalau kita tidak perlu takut dan bimbang. Tuhan pasti menolong. Tetapi hanya Tuhan yang tahu waktu kapan kita ditolong. Tugas kita hanya terus berharap, berdoa, dan taat kepadanya. Tetapi sebagai manusia, kita kadang suka mengeluh dan tidak sabar akan datangnya pertolongan Tuhan. Dan pada akhirnya kita menyerah dan mengambil jalan kita sendiri dan tidak peduli lagi dengan Tuhan, dengan arahan Tuhan. Apabila kita pada posisi ini, selalu ingat pengajaran Rasul Petrus di 1 Petrus 1 ayat 13. "Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus." Rasul Petrus mengingatkan kita bahwa untuk menggunakan akal dalam menghadapi masalah. Coba bayangkan Tuhan sedang berkata begini, "Asal kamu bertahan 6 bulan saja, maka kamu akan menjadi lebih baik." Karena sebagian besar orang menyerah di 5 bulan 29 hari. Tinggal menunggu 1 hari lagi, tetapi dia tidak bertahan. Yang atur waktunya itu Tuhan, bukan kita. Bertahanlah dan terus berdoa. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Waktu manusia itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani artinya kronos. Dari kata kronos muncullah kronologi. Waktu yang kita gunakan secara berurutan. Dari hari demi hari, dari minggu demi minggu, dari bulan demi bulan, dari tahun demi tahun, ketebak, terpredik. Sedangkan waktu Tuhan itu dalam bahasa asli atau dalam bahasa Yunani kairos. Waktu Tuhan itu tidak ketebak oleh manusia, tetapi selalu tepat dan tidak pernah salah. Waktu Tuhan itu perfect timing. Kairos artinya momennya Tuhan. Jawabannya Tuhan. Kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai manusia. Itu namanya kairos, waktu Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Waktu Tuhan
walaupun misterius, tidak ketebak, tidak terukur, tidak terduga, tidak dimengerti, tetapi selalu indah pada waktunya. Hal ini yang seringkali membuat kita kecewa sama Tuhan. Kok Tuhan belum jawab doa saya? Kok Tuhan tidak bicara apa-apa sama saya? Mana Tuhan sampai sekarang? Saya masih sakit dan belum disembuhkan sama Tuhan. Dan lain sebagainya. Membuat kita jadi kecewa. Nggak percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan hadir. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Nah, kita akan belajar bagaimana mengerti waktu Tuhan yang selalu indah pada waktunya. Ya, seperti yang saya sedang alami sekarang ini, saya resign kerja dan ada beberapa kali melamar pekerjaan. Dan seperti biasa dipanggil perusahaan lalu psikotes. Setelah lulus psikotes, kelanjutannya dipanggil untuk interview. Tetapi di waktu penentuan selalu tidak ada kabar kelanjutannya. Dan itu sudah terjadi beberapa kali. Karena saya juga sempat merasa putus asa dan sedih. Tetapi saya yakin suatu saat Tuhan pasti akan menolong. Intinya kita harus selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan. Jadi teman-teman harus tetap berharap, taat dan berdoa. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.